Bang, abang ini kan bisa dibilang abang sangat yakin bahwa Kak Inara juga tidak akan ditahan gitu. Mungkin atas dari alasannya itu seperti apa sih bang? Ada atas bukti atau dasar apa? Loh, KUHAP yang ngomong, bukan saya. Oke. KUHAP baru, KUHAP nomor 1 tahun 2023 mengatakan terhadap ancaman di bawah 5 tahun itu tidak perlu dilakukan penahanan. Oke? Penahanan itu hanya berlaku untuk pasal pengecualian apabila di bawah 5 tahun. Contohnya 335 yang KUHAP lama ya. Kemudian 372, 378 penggelapan penipuan itu bisa. Itu masuk ke dalam pasal pengecualian. Nah, terhadap ini 284 ini kan bukan pasal pengecualian. Apalagi ancaman hukuman yang lama dengan yang baru yang dulu 1 tahun, yang sekarang 9 bulan. Sehingga apa? Tidak perlu dan tidak layak untuk dilakukan penahanan. Ya kan, apabila dipaksakan, ada namanya abuse of power, melampaui kewenangan. Berarti apa? Berarti polisi nafsu menggunakan kewenangannya. Terhadap pelanggaran kewenangan yang melampaui batas kewenangannya bisa dilaporkan gitu. Jadi itu bukan saya yang ngomong, itu KUHAP-nya yang berbicara, KUHP-nya yang berbicara seperti itu. Nah, jadi udahlah, kita seluruh Indonesia, seluruh advokat juga tahu, seluruh praktisi hukum juga tahu, terhadap pasal 284 perzinahan tidak layak dilakukan penahanan. Dan itu artinya kehadiran Virgon itu memudahkan proses penyidikan. Proses selanjutnya adalah polisi harus menetapkan tersangka terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh klien kami. Saya akan meminta klien saya, Ibu Inara, kooperatif aja. Nggak ada masalah, itu habis diperiksa kan dipulangkan, nggak akan ditahan itu. Nah, ini dia guys, ada info terkait arti nama baru Inara Sati. Kesetiaan, kejujur, begitu kata Inara. Kesetiaan, jujur. Waduh, kira-kira apakah nanti sesuai dengan namanya, kesetiaan dan jujur guys? Ya, waduh, ini ada infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir di channel Uki Kevin Reaction, jangan lupa bantu subscribe. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada Uki Kevin ya guys ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Langsung kita simak bareng-bareng guys terkait Inara Rusli guys. Gimana ya, Inaranya itu tetap. Jadi aku tetap adalah bagian dari Inara. Tapi aku tambahin Sati. Jadi Sati ini di sini kan secara Sanskrit ya, secara Sanskerta artinya mindfulness ya, cukup gitu ya, penuh. Dan juga berarti kesetiaan juga kan. Orang yang setia, orang yang jujur sama diri sendiri, dan orang yang berterus terang gitu ya. Jadi ini sekaligus menjadi pengingat buat diri aku sih. Gitu ya. Satu, dipaksakan. Nah, ngebut lepas dari Mawa, terbongkar syarat Insanul balik ke Inara guys. Waduh, kira-kira info seperti apa ya? Kita lihat lagi guys. Tadi kan udah lihat ya, si Inara bilang kenapa alasannya dia ganti nama gitu guys ya. Suatu dipaksakan untuk bisa sama-sama lagi kan sulit kan, kalau mawanya juga udah nggak, kayaknya bikin membuat situasi tambah nggak enak juga kan. Ya siapa sih yang mau gitu ya ketika kita punya pasangan, apalagi pasangan hidup ya, tiba-tiba nikah lagi tanpa diberitahukannya, walaupun mungkin secara agama bolehlah poligami, cuma ya kalau diem-diem begitu kan orang juga bakal sakit hati gitu ya. Kalau seandainya keadaannya terbalik pun kayak si Mawa diam-diam menikah, mungkin Isanul juga akan melakukan hal yang sama gitu guys ya. Dia susah untuk memaafkan Mawa gitu seandainya gitu ya. Kalau seandainya Mawa yang tiba-tiba nikah siri gitu kan, seandainya gitu ya. Nah itu mungkin si Insanul juga bakal menggugat cerai gitu guys ya. Pasti dibilangnya apalah gitu guys. Jadi wajar kalau seorang Mawa ya, seorang wanita seperti Mawa itu ya menggugat, tidak mau lagi gitu ya. Ya siapa sih di dunia ini mau diduakan gitu ya. Jadi menurut aku wajar aja. Di tengah proses hukum yang mulai bergerak, satu persatu fakta mulai terungkap. Panggilan demi panggilan terus bermunculan membawa kisah ini ke ujung jalan. Namun, di balik semua itu bukan hanya soal cinta yang retak, tapi juga tentang luka, ego, dan sebuah hubungan yang kini semakin dipertaruhkan. Lantas di tengah, biar gak makin kepo, langsung aja. Waduh. Kami sampaikan update-nya ya. Ini ada Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap selebgram Inara Rusli pada pekan tanggal
8 April nanti ya guys ya, terkait kasus dugaan perkara tersebut kini telah resmi naik ke tahap penyidikan guys. Hari ini proses dari kemarin mulai dari penyelidikan naik ke penyidikan, kemudian dilakukan pemanggilan beberapa orang saksi, pemeriksaan saksi kembali, saksi korban, kemudian kerabat dari IF juga diminta keterangan sebagai saksi. Nah, agenda selanjutnya adalah minggu depan pada tanggal 8 dan tanggal 11 tanggal 8 ya, tanggal 8 akan ada pemanggilan terhadap saudari IR. Nah, nanti ini merupakan sebuah lanjutan proses yang untuk membuktikan bahwa Polda Metro ini profesional, penanganannya kami tangani dengan hati-hati, dengan tentunya mengedepankan kecermatan pengumpulan fakta, dan kami perlu menegaskan perkara ini masih tetap berjalan. Kalau rekan-rekan menanyakan beberapa kali bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kasusnya laporan saudari M, masih tetap berjalan, dan ini tahapannya kami sampaikan sekarang. Tuh guys ya. Saya berharap Apa tadi? Eksklusif Insanul Fahmi cemaskan nasib Mawa karena hal ini guys. Waduh, cemaskan apa nih? Apa pura-pura cemas ya? Saya berharap sebenarnya dari dugaan-dugaan sebelumnya yang udah pernah diceritain, yang mungkin ya runtutan ceritanya sama lawyer, saya berharap sebenarnya Mawa nggak terlibat. Wah, Baru-baru ini, Inara Rusli mengumumkan bahwa dirinya telah mengganti namanya menjadi Inara Sati. Pengubahan nama ini dilakukan di tengah kasus yang dihadapinya saat ini. Inara mengaku bahwa memang saat ini dia dihadapkan berbagai masalah. Mulai dari soal anak, diboikot hingga kasus hukum yang menjeratnya. Keputusan Inara mengubah namanya ini bukan tanpa alasan. Nama barunya ini pun dipilih dengan makna yang dalam. Inara menjelaskan bahwa penambahan kata Sati di belakang namanya berasal dari bahasa Sanskerta. Dia juga mengungkap makna dalam dibalik nama barunya tersebut. Sati dalam bahasa Sanskerta artinya cukup dan penuh. Itu juga berarti kesetiaan, orang yang jujur pada diri sendiri, dan berterus terang, katanya. Jadi, ini sekaligus menjadi pengingat buat diri aku sendiri, jelasnya. Tak cuma sekedar pengumuman saja, Inara juga telah mengambil langkah di aspek administratif soal nama barunya itu. Ia mengaku telah mengubah tanda tangan pada sejumlah dokumen resmi sebagai bentuk komitmen atas nama baru tersebut. Perubahan nama ini terjadi di saat Inara tengah menghadapi tantangan hukum yang serius. waduh. Ini Pihak terakhir. Insanul Fahmi mengaku menyanggupi Insanul Fahmi sanggupi permintaan Mawar soal nafkah anak dan 100 juta guys. Waduh. permintaan nafkah dari Wardatina Mawa senilai 100 juta rupiah plus emas 45 gram, 45 gram, wow besar juga ya. termasuk nafkah anak. Meski mengaku menyanggupinya, pihak Insanul Fahmi juga memberikan catatan penting di baliknya. Catatan itu disampaikan karena dirinya hingga kini masih merasa kesulitan untuk bertemu dengan putranya. Benarkah hal ini yang menjadi sumber kekesalan Insanul Fahmi terhadap Wardatina Mawa? Pihaknya juga di tengah proses hukum yang dijalani, baik saat persidangan cerai antara Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawa, maupun saat proses pidana di Polda Metro Jaya. Waduh. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait info dari Insanul dan tadi ada Mawa dan ada Inara ya terkait mengganti namanya menjadi Inara Sati ya. Apakah cocok dengan namanya sekarang? Dan katanya sih Inara setelah mengganti nama ini bakal mengeluarkan single yaitu terjun ke dunia penyanyi ya, jadi penyanyi gitu guys. Wah, kira-kira kalau dia jadi penyanyi apakah akan laku gitu ya? Karena apakah nanti jatuhnya akan seperti Mulan Jamila gitu kan? Kan nasibnya sama tuh ya. Nah, makanya Mulan Jamila sekarang jadi anggota DPR ya setelah dulu jadi penyanyi ya, karena mungkin
terkenal dengan maaf kayak pelakor gitu, jadi akhirnya speed job, akhirnya dia terjun ke dunia DPR gitu ya. Nah, menurut kalian punya pendapat atau gimana, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya dari Inara dan Mawa dan Insanul. Nah, mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.